Ini adalah GPS tracker, alat pelacak lokasi yang ukurannya sangat kecil dan dinyalakan dengan menggunakan baterai. Alat ini saya buat masih menggunakan sistem SMS. Jadi untuk mengetahui lokasi yang ingin kita lacak dari alat ini, kalian harus mengirimkan SMS dengan format tertentu ke alat ini. Seperti contohnya lokasi. Saat dikirimkan, lalu alat ini akan memberikan balasan secara otomatis, yaitu data yang dikirimkan berupa format Google Map. Sehingga lokasi yang dikirimkan dapat langsung kita buka di Google Map. Seperti yang satu ini. Titik merah adalah lokasi yang dikirimkan, sedangkan titik biru adalah lokasi GPS dari handphone saya. Jaraknya lumayan dekat. Sekarang kita tes di lokasi yang berbeda. Saat ini saya sedang berada di lapangan dan kita akan coba lagi untuk mengirimkan pesan lokasi ke alat ini. Teman-teman pasti lihat ada LED biru yang menyala yang menandakan ada pesan masuk dan LED biru yang kedua pesan yang keluar. Sehingga di handphone kita bisa langsung buka lokasi map yang telah dikirimkan. Alat ini saya program untuk menampilkan nyala LED biru saat pesan masuk dan nyala biru sekali lagi saat mengirimkan pesan balasan. Ini sebagai penanda bahwa sistem terima dan kirim SMS-nya itu bekerja. Oke, sejauh ini GPS tracker buatan saya bekerja dengan baik. Sekarang kita akan suruh Dodo untuk menjauh sambil membawa GPS tracker ini. GPS trackernya masih dinyalakan dengan baterai yang sama dan belum kita charge ulang dari 2 jam lalu. Baterai yang mungil ini masih berfungsi dengan baik. Kita tes sekali lagi dan bandingkan jarak lokasi titiknya antara titik yang merah yang dikirimkan oleh GPS dan juga titik biru yaitu lokasi GPS bawaan dari handphone saya. Nah, kalau dilihat GPS tracker saya ini cukup stabil untuk mendapatkan koordinat lokasinya. Walaupun di sini kita menggunakan GPS dengan antena yang kecil dan juga baterai ukurannya juga sangat kecil. Kalian ingin tahu bagaimana saya membuatnya? Ikuti terus video saya di sini. Oke, sebelumnya saya mau kasih info ke teman-teman bahwa PCB yang tadi saya tunjukin itu dicetak di PCBWay.com dengan harga $5 aja untuk 10 kepingnya. Jadi project-project yang saya buat di channel ini itu prototipenya kadang saya cuma nyetak 10 keping aja. Di sini tertulis bahwa 10 keping PCB double layer yang sudah berwarna itu kita cuma bayar $5 aja, teman-teman. Gak cuma itu aja, di sini juga ada jasa 3D print, CNC mesin, dan ada molding juga. Jadi banyak jasanya. Nah, begitu paketnya datang, teman-teman bakalan dapat kardus seperti ini. Yang di dalamnya itu ada PCB pesanan teman-teman gitu ya. Hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman, sesuai dengan gambar yang tadi saya sudah tunjukkan gitu ya. Ini komponennya rapat banget. Dan atas bawah itu ada komponennya. Jadi semua tempat terpenuhi oleh komponen gitu ya. Dan software yang saya gunakan untuk menggambar layout itu adalah Eagle PCB namanya. Bisa searching di Google Eagle PCB. Dan itu digunakan untuk menggambar skematik juga dan juga layout juga di sini. Jadi layoutnya digenerate berdasarkan skematik yang kita buat.
Di sini sebenarnya saya menggabungkan beberapa modul. Jadi ada modul GSM, modul GPS, ada juga di sini modul charger gitu ya, biar bisa nanti baterainya diisi ulang. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat ekspor mungkin ke file Gerber, komponennya rapat-rapat banget teman-teman. Jadi sangat mepet banget. Di sini diperlukan skill soldering yang cukup teliti, karena salah sedikit itu bisa nyolder kena komponen lainnya. Kalau kita lihat di mikroskop ya, ini hasil cetaknya di PCBWay sangat presisi sekali. Ini saya taruh inisial DA Dwi Arsana 2021. Ini komponennya bisa dilihat, pad-padnya kecil banget. Seperti ini ya. Kalau kita nyetak menggunakan PCB dengan warna hitam, ini jalur-jalur kecil gini nggak bakalan kelihatan. Makanya saya lebih sering mencetak menggunakan warna hijau, merah, biru, kuning gitu ya. Atau putih aja sebenarnya bakalan nggak kelihatan juga gitu ya. Nah, ini saya mau nunjukin nih gimana sebenarnya kita bisa nyolder komponen di PCB yang kecil-kecil ini. Komponennya kecil-kecil gini bisa nggak kita nyolder menggunakan solder biasa gitu? Bisa teman-teman. Jadi ini memang sebenarnya ngerepotin banget ya. Komponennya kecil gini, ini ukurannya resistornya 0603. Jadi hampir sekecil ujung dari timah. Ini ujung timah ya. Kecilnya sama. Jadi ngerepotin nih kalau nyolder, skillnya masih ya baru-baru gitu. Lebih baik saya saranin pakai komponen yang besar aja, atau asah skill menyolder teman-teman. Ya, ini juga kita menggunakan kristal yang SMD, kecil banget. Ini saking kecilnya, kalau teman-teman pada saat ngerakit itu nyolder gitu ya, komponennya jatuh ke lantai, lebih baik ngambil komponen baru gitu ya. Coba kita bandingkan dengan koin 500-an, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini koin 500-an angka 2016-nya itu kecil banget. Dan ini resistor besarnya setulisan 2016-nya. Kalau kita bandingin sama resistor yang tadi, yang 0603, itu ukurannya sama dengan angka 2-nya. Kecil banget teman-teman. Makanya untuk nyolder itu kalau matanya kurang seger, itu harus pakai mikroskop gitu ya. Nah, ini teknik untuk menyolder komponen kecil menggunakan solder biasa. Pertama kita padnya kita kasihin flux dulu. Flux ini membantu untuk penyolderan. Lalu kita kasihkan timah sedikit di padnya. Menggunakan pinset kita tempel di sini, lalu kita panaskan salah satu kakinya. Ini resistor array gitu ya. Jadi ada 4 resistor dalam satu badan. Dan ini kita panaskan sampai timahnya meresap dari padnya, dari PCB-nya ke resistornya. Nah, kalau sudah nempel seperti ini, kita lanjutkan di sisi lainnya. Nah, tadi itu teknik untuk biar komponennya diem dia. Jadi disolder salah satu kakinya, baru itu kita lepas. Nah, ini kita tekan lagi menggunakan pinset. Nah, kenapa masih ditekan? Ini karena komponennya saking kecilnya. Kalau kita nggak tekan seperti ini, panas soldernya itu bisa bikin solderan yang tadi lepas lagi. Saking kecilnya komponennya. Lalu kalau sudah, kita bisa bersihkan bekas-bekas flux ini biar PCB-nya kelihatan bersih, nggak kotor gitu ya. Ini kalau di pabrikan PCB, di PCBWay itu ada cairan kimianya direndam gitu ya, menggunakan ultrasonic cleaner dan sebagainya, sehingga PCB-nya pada saat kita terima, komponennya udah bersih. Nah, seperti ini udah lumayan bersih teman-teman, dan kakinya juga sudah nempel. Jadi itu salah satu tips dan trik menyolder komponen kecil kalau menggunakan solder biasa gitu ya. Lalu untuk komponen lainnya apa saja sih yang diperlukan? Ini kan sebenarnya ngirim SMS, jadi kita perlu modul GSM. Di sini saya tidak menggunakan SIM 800L gitu ya, karena kakinya itu soldernya ada di bagian bawah. Saya menggunakan SIM 800C yang nyolder koneksinya itu ada di bagian pinggir, sehingga gampang pakai solder biasa, nyolderin kaki-kakinya itu gampang gitu ya. Lalu untuk GPS-nya juga saya menggunakan Quectel gitu ya. Gimana sih bilangnya? L80. Nah, ini menjadi pilihan karena ukurannya juga yang sangat kecil. Jadi nggak ada komponen yang terekspos. Beda dengan GPS Neo seperti ini ya. Udah ukurannya besar, komponennya kelihatan. Itu kalau kita transfer ke PCB baru kita repot juga. Nah, selain itu konektor untuk micro SIM-nya saya ngambil dari
ekstensi seperti ini ya, karena untuk beli konektornya susah banget, nyarinya di mana saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya saya beli konektor seperti ini dan saya copot konektor micro SIM-nya. Nah ini dia teman-teman, kalau sudah selesai nyolder dan sudah dibersihin jadinya seperti ini. Rapat banget, rapat bersih, ya, bukan rapat wangi, rapat bersih. Solderannya mateng, mengkilap gitu ya. Dan GPS, lalu juga untuk GSM-nya, modul GPRS-nya, GSM dan GPRS gitu mungkin bilangnya, kita solder di bagian belakangnya. Nah ini dia. Jadi kalau kakinya udah di pinggir ini gampang nyoldernya. GPS-nya di pinggir, GSM-nya juga di pinggir. Nah lalu untuk SIM card-nya ini kalau kita pasang, nah ini simple banget. Kalau kita pakai konektor yang lain gitu ya, susah banget karena konektornya besar. Untuk PCB yang sekecil ini bakalan repot nanti ya. Dan di sini saya pasang micro USB untuk ke chargernya, ke modul chargernya. Dan kalau kita bandingkan, ukurannya sangat kecil. Jadi ini nanti GPS trackernya, ada baterainya. Baterainya habis, bisa kita charger. Nah, menarik nggak tuh? Dan kita lanjut ke codingnya ya. Saya akan jelaskan codingnya. Teman-teman juga bisa download codingnya, ada di keterangan video. Di sini kita memerlukan beberapa library, yaitu Tiny GPS, Tiny GPS kita download, dan software serial yang ada sudah di software Arduino-nya. Nah, kenapa kita pakai software serial? Ini ada dua library ya, yang nggak saya pakai. Pakai sih, tapi untuk ke software selanjutnya nanti. Jadi bisa dinyalakan dan bisa dimatikan nanti alatnya. Nah, sekarang ini nyala terus gitu ya. Jadi kita uncomment dulu. Nah, software serial nanti kita akan gunakan untuk ini. Untuk GPRS-nya atau GSM-nya di pin 4 dan 5. Lalu di sini GPS-nya, Neo ini masih belum saya ubah ya. Bisa bebas namanya. Di pin 8 dan 9 kalau menggunakan PCB saya. Ini ada dua software serial. Jadi hardware serialnya saya gunakan untuk monitoring atau debugging, software serial untuk berkomunikasi. Dan di sini saya juga membuat variabel untuk menampung data latitude dan longitude-nya. Jadi untuk lokasi koordinatnya. Nah, di situ nanti bakalan ditampung. Dan di sini lanjut di bagian setup-nya ya. Karena modul GSM-nya perlu dinyalakan dengan tombol, saya hubungkan pin untuk menyalakannya di pin 3. Jadi teman-teman bisa lihat ya, pin untuk nyalanya kita lihat di pin 3. Nah, ini dia. Pin 3. Jadi kita nyalakan dengan menggunakan coding. Kita kasih sinyal high ke transistor basisnya, maka dia akan nyala. Lalu ini AT command untuk mengaktifkan SMS, CMGF, dan juga untuk membaca SMS ya, CNMI gitu ya. Jadi untuk mengaktifkan indikator SMS yang masuk. Nah, di sini teman-teman lihat GPRS listen untuk membaca pesan yang masuk. Habis itu baru GPS-nya, GPS-nya yang dibaca. Nah, itu software serialnya itu bergiliran gitu ya, nggak bisa berbarengan, harus bergiliran kita bacanya. Nah, setelah GPS, kenapa GPS dulu dibaca? Jadi kita harus tahu koordinat dulu, lalu baca SMS-nya. Kalau ada tulisan lokasi, ini nih ada lokasi nih. Oh ya udah, siapkan pesan yang akan dikirim. Nah, ini AT command lagi nih. Nomor HP tujuan, lalu format pesannya. Di sini formatnya adalah Google Map, maps.google.com, lalu diikuti dengan nilai latitude dan longitude yang sudah disimpan di variabel tadi, lati dan longi gitu ya. Nah, di mana lokasinya itu didapat? Nah, ini koordinatnya nih di mana? Pada saat memanggil si Neo tadi kan di atas ada manggil Neo tuh, neo.listen gitu ya. Nah, di bawah sini ya. Jadi dia membaca data GPS-nya, GPS-nya, dan data itu disimpan ke variabel lati dengan ketelitian. Kalau yang ini 8 angka di belakang koma, lalu longinya ketelitiannya 6 angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Simple banget codingnya. Jadi teman-teman kalau mau codingnya silakan download aja langsung di keterangan video. Jadi mungkin teman-teman bertanya gimana caranya merogram IC yang tadi, yang kecil itu gitu ya. Di desain saya sendiri, saya menyediakan pin pad untuk disolderkan ke USB TTL. Ini adalah pin serialnya, RX-TX-nya. Jadi IC-nya sudah di bootloader, sama seperti Arduino Uno.
Dan saya akan solderkan USB TTL di sana untuk memprogramnya nanti ya. Nah, ini kalau kita pasangin baterai, dia udah bisa langsung menyala. Kalau baterainya habis, kita colokin aja charger HP. Indikator merah artinya kecolok charger. Dan kalau sudah penuh baterainya, bakalan ada LED di sebelah LED merah itu menyala biru. Artinya baterainya sudah penuh. Nah, ini kalau bagus banget ya, baterainya nggak usah ganti-ganti. Habis baterainya tinggal charge gitu kayak HP. Nah, gitu teman-teman. Ini lumayan praktis, ukurannya kecil tapi fungsinya banyak banget. Oke, kalau sudah kita rapikan, teman-teman bakalan lihat dia seperti ini. Baterainya nggak kemana-mana, sudah kita ikat seperti ini dengan menggunakan tube string. Antenanya juga saya sudah menggunakan antena yang coil gitu ya. Jadi ringkas banget, ukurannya juga nggak besar 2 kalinya koin 500-an ya, seperti ini teman-teman. Dan kalau teman-teman pasangkan, ini tube stringnya mungkin ditutup penuh gitu ya, dipasangin magnet di dalam tube stringnya, sehingga modul yang kecil ini bisa kita tempelin di bodi mobil. Wah, di rangka sepeda motor. Jadi naruh alat pelacak di motor pacar kita itu nggak ketahuan. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin video kita tentang GPS tracker buatan saya ini. Semoga memacu ide teman-teman untuk membuat hal yang lebih unik lagi. Dan sampai jumpa mungkin di video selanjutnya. Saya Dwi Arsana. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya tetap kreatif gitulah.